adik-adik, apa kabarnya ini? Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Ayo, yang belum bangun, ayo bangun-bangun. Ayo, kita akan nanti memulai bimbingan sekolah minggu HKBP Muriastabat. Ayo adik-adik, ya, udah pada tertib semuanya? Yuk, sebelum kita memulainya, yuk kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan kepada kami. Terlebih Tuhan, dalam satu minggu ini Tuhan masih jagai kami, Tuhan masih pelihara kami, Tuhan masih berikan kesehatan yang baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui bimbingan sekolah minggu HKBP Muriastabat hari ini ya Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan kepada kami, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kita harus tetap bersuka cita. Ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang sudah kita alami, yaitu kasih Yesus. Adik-adik, tahu tidak, penyertaan Tuhan kepada kita tidak pernah putus-putusnya. Nah, untuk itu adik-adik, kita puji Tuhan, kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu suka, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu suka, mengalir di waktu susah, berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita harus tetap bersuka cita. Untuk itu adik-adik, ada pengumuman untuk hari ini bagi adik-adik semuanya, anak-anak sekolah minggu HKBP Muriastabat. Kita akan mengadakan video. Nah adik-adik, bagi siapa yang bisa nanti menghafalkan ayat hafalan kita, kali ini ayat hafalan kita ambil dari 1 Korintus 16 ayat 14. Adik-adik, nanti kalau kalian sudah hafal, boleh nanti dibantu dengan mama dan papanya ya, walaupun belum bisa membaca. Nah, kalau sudah hafal, nanti dimasukkan ke video, direkam dalam video, kemudian dibuat di WA kakak-kakak atau kakak-kakak guru sekolah minggunya, atau di webnya masing-masing. Nah, lalu adik-adik, pada minggu depan nanti kita akan tayangkan video itu bersamaan dengan bimbingan sekolah minggu HKBP Muriastabat. Bisa adik-adik? Kalau sudah hafal, nah yang masih kecil yang belum tahu baca boleh Kak? Boleh. Nah, taunya bilang 1 Korintus, boleh. Ya, adik-adik yang kelas tinggi sudah bisa dihafal dengan baik. Nah, tolong kepada mama dan papanya supaya dibuatkan rekaman videonya dan dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu atau ke
WA grup WEK yang ada. Nanti kakak-kakaknya yang akan mengirimkan kembali sehingga memunculkannya pada video kita. Senang kan adik-adik? Iya, 1 minggu loh waktunya, tapi sampai Jumat. Bisa ya adik-adik ya? Oke, iya. Pelangi sangat indah, tapi ada yang melebihi keindahan daripada pelangi. Kasih Yesus lebih dari segalanya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi kasih Yesus. Shalom adik-adik. Masih kurang semangat kakak dengar. Kakak sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Iya, masih ada sukacita? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk siap mendengar dan juga mengerjakannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab. Adik-adik, Alkitabnya udah dekat belum? Kalau belum silahkan diambil dulu ya. Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, berarti Alkitabnya udah dekat ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian baru. Adik-adik udah dapat? Ya, kita baca bersama-sama ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, adik-adik tahu nggak? Surat yang kita baca tadi itu ditulis oleh Yakobus.
Nah, Yakobus menulisnya untuk para pedagang yang merencanakan perjalanannya. Seperti ayat 13 yang tadi kita baca. Para pedagang itu merencanakannya akan pergi kemana, berapa lama, dan berapa untung yang dia dapat. Sama seperti kita ya, kita juga melakukan perencanaan. Mungkin waktu kemarin mau liburan semester atau liburan naik ajaran baru, adik-adik sama keluarga pada punya rencana tuh. Kita akan pergi kemana, akan berapa lama, akan menabung berapa uang untuk membeli sesuatu. Terus juga sudah rencana akan bermain nanti kalau masuk sekolah. Tapi tahukah adik-adik kenapa Yakobus menulis surat ini? Nah, ternyata para pedagang itu melupakan dua hal. Apa yang dilupakannya? Para pedagang itu melupakan kalau semua rencana yang kita buat itu sangat terbatas. Namanya juga kita manusia. Kita manusia yang menciptakannya itu sangat terbatas. Rencana yang terbaik adalah rencana dari Tuhan. Dan apalagi yang dilupakan? Ternyata para pedagang itu melupakan supaya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sama seperti yang kita baca tadi. Kalau kita itu seperti uap, hanya sebentar kelihatan lalu tidak nampak. Jadi kita juga tidak tahu apa yang bisa membuat semua negara bisa berubah pola hidupnya. Kalau yang sekarang kita alami adalah virus corona. Pasti adik-adik juga tidak pernah menyangka kan, maunya ada sekolah online. Aku nggak maulah jumpa kawan-kawan, jadi semua sekolah online aja. Atau bahkan tahu nggak, virus corona yang tidak bisa kita lihat langsung, tapi ternyata bisa menggemparkan ada banyak negara. Makanya kalau kita sekarang keluar dari rumah, kita harus pakai masker, kemudian harus rajin cuci tangan, terus juga harus jaga jarak sama temannya. Itu menjadi merubah pola hidup kita. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi kita harus bergantung kepada Allah. Sama seperti doa Bapa kami yang sering kita sebutkan. Kan ada itu dibilang, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Kita harus menyadari kalau rencana kita yang sangat terbatas ini harus kita serahkan sama Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh berencana ya adik-adik. Jadi apa yang kita rencanakan, mau kemana, mau beli apa, mau main sama siapa, atau apapun itu harus kita rencanakan sama Tuhan, kita serahkan. Kenapa? Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Nah, kemudian dari sini juga kita belajar untuk kita udah tahu nih kalau kita harus menyerahkan rencana kita sama Tuhan. Sebagai bukti apa? Itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Walaupun kita sekarang belajarnya online, terus kita susah mau kemana-mana, tapi kita menyadari bahwa kita bisa ada di sini, kumpul sama keluarga, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita juga bulan 4 kemarin sudah merayakan bukti kasih karunia Tuhan. Apa itu? Iya, Yesus disalibkan untuk menebus dosa kakak dan dosa adik-adik, juga dosa semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi karena kita sudah menerima kasih Tuhan, kita juga harus mau merasakan, mau membagikan kasih itu kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Kita juga harus mengasihi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Caranya bisa yang tadi, menyerahkan apa yang kita rencanakan. Kemudian kita juga harus mau berdoa. Tadi adik-adik waktu doa pembuka masih suka ngintip-ngintip gak ya? Ayo kalau masih suka ngintip-ngintip, nanti waktu ada doa penutupnya jangan ngintip lagi ya. Nah, tadi waktu nyanyi masih duduk aja nonton atau udah ikut gerak memuji Tuhan? Kalau masih malu-malu, masih malas-malas geraknya, untuk nanti lagu terakhir dan seterusnya harus tetap semangat ya memuji nama Tuhannya. Ingat, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita.
Kemudian saat ini hampir 24 jam kita lebih banyak di rumah, bertemu dengan keluarga, abang, kakak, adik, dan juga teman-teman di sekeliling rumah kita. Makin kita harus sering jumpa, harus makin banyak sayang kita, harus mau saling mengasihi. Jangan suka berantem. Kalau suka berantem, Tuhan tidak senang. Nah, kita sudah tahu tuh kalau Tuhan mengasihi kita dan kita pun harus mengasihi Tuhan dan juga sesama. Ingat ya, seperti yang tadi kita baca di ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Adik-adik mau nggak dibilang jadi orang berdosa? Wah, kakak sih nggak mau ya. Walaupun kadang-kadang susah, mau buat baik, mau mengasihi, mau bantu orang tua, tapi lagi malas. Tapi karena kita sudah ditebus, sudah merasakan kasih Tuhan, harus mau bangkit, harus mau bantu orang tua walaupun lagi malas, harus mau belajar bangun pagi walaupun belajarnya online, harus mau terus berdoa kepada Tuhan dan juga semangat dalam memuji Tuhan. Jadi mari kita saling mengasihi dan kita yang sudah tahu, mari kita mengerjakannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar tentang mengasihi. Kami menyerahkan rencana kami kepada Tuhan. Kami juga mau datang kepada Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Kami juga belajar ya Tuhan untuk mau membantu orang tua kami meskipun kami sedang malas, meskipun kami juga sedang berat hati, tapi kami mau belajar untuk membantu orang tua kami, untuk juga mau belajar di pagi hari, taat belajar saat jarak jauh sebagai bukti kami mengasihi Tuhan dan juga sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari itu susah ya Tuhan, tolong kuatkan kami agar bisa mengerjakannya. Kami yang sudah tahu ya Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mengerjakannya, memuji Tuhan, sehingga kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika kita juga diingatkan, kalau kita tahu yang baik, harus kita kerjakan. Ingat, kalau kita tidak mengerjakannya, nah Tuhan tidak suka. Dan tahu tidak adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Oke? Untuk itu, kita aminkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita sudah selesai memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Buat adik-adik jangan lupa hafal ayat hafalannya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami juga sudah menaikkan puji-pujian kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan ketika kami tahu melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami juga mengerjakannya.
Ajari kami ya Tuhan ketika mengerjakannya, itu juga sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.